Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syukri dengan BP 2310 95001. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan video rangkaian pada percobaan 1, kondisi 7 dari modul 2 mengenai PWM, ADC, dan interrupt. Nah, pada percobaan ini, kita diperintahkan untuk membuat rangkaian pada percobaan 1 di modul dengan kondisi sensor heartbeat-nya itu membaca BPM besar dari 60 dan LED menyala warna kuning serta buzzer berbunyi. Nah, di sini kita menggunakan sensor heartbeat ya, dan kita menggunakan trigger menggunakan potensiometer ya. Lalu output dari si sensornya itu masuk ke pin analog dari STM32-nya ya pada kaki PA0. Nah, kemudian kita menggunakan outputnya itu berupa LED kuning ya, LED yellow, kemudian buzzer. Nah, di mana LED kuning ini terhubung ke pin PD1 tuh, ke pin PD1. Nah, kemudian yang buzzer itu terhubung ke pin PD11. Nah, di mana ketika kondisi si sensor LED nantinya mendeteksi BPM-nya itu besar dari 60 ya, maka dia akan mengaktifkan LED yellow itu aktif, kemudian buzzer itu juga bunyi. Nah, kita lanjut ke bagian program ya, di mana pada bagian program ini ya, di sini terdapat include ya untuk mengambil library dari STM32 F1 ya. Kemudian di sini kita menggunakan ADC handle ya, di mana program menggunakan ADC untuk membaca sinyal analog dari sensor heartbeat. Nah, ADC ini digunakan untuk agar microcontroller itu dapat membaca tegangan analog dari sensor heartbeat pada pin PA0. Nah, nilai analog ini nantinya digunakan untuk mendeteksi denyut jantung. Kemudian program ya membuat beberapa variabel penting ya, seperti variabel add value, filter value, beat detect, alarm aktif, PM, last beat time, dan juga interval. Nah, itu di bagian add value itu digunakan untuk menyimpan nilai asli pembacaan sensor heartbeat ya. Kemudian filter value itu untuk digunakan untuk menyimpan hasil pembacaan sensor yang sudah diputar agar lebih stabil. Kemudian ada beat detect ini ya, itu digunakan untuk sebagai penanda apakah data sudah terdeteksi atau belum, supaya satu denyut tidak terbaca berkali-kali. Nah, kemudian di bagian sini ada alarm aktif yang digunakan untuk sebagai variabel hold ya, atau agar LED dan buzzer tetap menyala solid ya, walaupun pembacaan si BPM yang tadi itu serta berubah. Kemudian di sini kita menggunakan BPM ya, yang menyimpan hasil perhitungan detak jantung per menit. Kemudian ada last beat time ya, digunakan untuk menyimpan waktu detak sebelumnya. Kemudian ada interval yang digunakan untuk menghitung selang waktu antar detaknya. Nah, kemudian program ini juga menggunakan filter moving average ya pada bagian sini ya. Nah, dimana digunakan untuk mengurangi noise dari sensor heartbeat agar pembacaan lebih stabil. Untuk fungsinya sendiri ya, fungsi dari moving average sendiri ya, pada bagian sini. Oke. Dimana fungsi ini bekerja dengan mengambil beberapa data ADC sebelumnya yang lalu menghitung rata-ratanya. Dengan begitu sinyal sensor menjadi lebih halus dan tidak terlalu berisik. Selanjutnya program membaca sensor heartbeat menggunakan ADC ya. Kita lanjut ke pada bagian program utamanya ya. CD sensor itu membaca sensor heartbeat menggunakan ADC, analog digital converter. Nah, bagian ini digunakan untuk mengambil nilai analog dari sensor heartbeat pada pin PA0. Kemudian nilai dari si sensor tadi itu ya, lalu difilter menggunakan filter value. Nah, program belum membuat threshold adaptif ya pada bagian ini ya. Kemudian pada bagian di sini ya, baseline ini digunakan sebagai nilai dasar rata-rata sinyal sensor. Nah, threshold dibuat sedikit ya lebih tinggi ya dari baseline agar program dapat mendeteksi puncak denyut jantung. Nah, kemudian deteksi dan dilakukan dengan ya bagian sini ya, dimana ketika nilai sensor melewati threshold dan sebelumnya belum ada detak yang terdeteksi
ya, atau bit deteknya itu 0, ya, maka program menganggap ada satu denyut jantung. Nah, waktu detaknya sendiri itu diambil menggunakan hal getek ini. Nah, selama waktu antar detak jantung itu ya pada bagian interval ya 0 kurang last beat time. Kemudian BPM itu dihitung menggunakan rumus BPM 60.000 milisecond ya per interval. Nah, kemudian program ini juga menggunakan program untuk reset deteksinya. Ketika variabel kecil dari thresholdnya, maka dia akan mereset hasil deteksinya. Kemudian ya bagian logika untuk outputnya sendiri ya pada bagian ini ketika PWM itu kondisinya lebih ya dari 60 ya, maka dia akan mengaktifkan alarm ya berlogika 1. Kemudian ketika kondisinya itu BPM sendiri itu 0 ya, besar dari 0, dan BPM-nya itu kecil dari 60 ya, atau kondisi BPM yang besar 60 itu tidak terpenuhi, maka dia akan memberikan logika alarm aktif itu 0. Nah, kemudian outputnya itu dijalankan menggunakan fungsi pada bagian sini ya, di mana ketika alarm aktifnya sama dengan 1 ya, maka dia akan menuliskan ya atau menjadikan pin LED kuning dan buzzer on itu di reset. Nah, kemudian ketika kondisi ini tidak terpenuhi ya, maka dia akan masuk ke bagian else ya untuk mengeluarkan output jadi LED dan buzzernya itu menjadi reset. Kemudian di sini diberikan delay-nya itu sebesar 5 milisecond. Sekian penjelasan dari rangkaian percobaan satu kondisi saya ya, terima kasih.